ketika kita memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan agama Allah, pasti kita semua akan menemui tantangan, hambatan, bahkan godaan. Itu sudah sunnatullah. Kalau kita memperjuangkan agama Allah, memperjuangkan kebenaran, pasti kita akan menghadapi tantangan dan hambatan. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, siang dan malam, gelap dan terang benderang. Wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, dan menciptakan adh-dhulumat wan nur. Adh-dhulumat itu jamak, maknanya banyak. An-nur itu mufrad tunggal. Artinya apa? Ketika kita memperjuangkan an-nur yang tunggal datangnya dari Allah, yang kebenaran mutlak datangnya dari Allah, pasti kita akan mengalami satu kelompok adh-dhulumat, kelompok orang-orang zalim, kelompok orang-orang batil yang jumlahnya nggak sedikit, tapi jumlahnya banyak. Maka jangan kaget kalau az-zulumat, kelompok-kelompok orang zalim yang melawan kebenaran cahaya Allah ini, sokongannya juga banyak, dananya juga banyak, kelompoknya juga banyak, koalisinya juga banyak, pendukungnya juga banyak. Ini sudah Allah ingatkan sama kita bahwa kelompok-kelompok yang akan menghambat nurullah, cahaya kebenaran Allah itu nggak sedikit, banyak jumlahnya, kuat mereka, sokongannya luar biasa. Allah udah ingetin dari dulu supaya apa? Kita nggak kaget. Jangankan kita, penerus baginda Rasulullah, Nabi kita Nabi Muhammad baginda Rasulullah, untuk memperjuangkan nurullah, memperjuangkan kebenaran agama Allah, tantangan hambatannya nggak sedikit, banyak, kelompoknya juga banyak. Itu Rasul, itu baginda Rasulullah, ketika dakwah memperjuangkan kebenaran, hambatannya luar biasa. Sudah Rasul dicaci, Rasul dihina, Rasul difitnah, Rasul diteror, Rasul diembargo, sampai-sampai saking dahsyatnya disayembarakan nyawa baginda Rasulullah, akan dibunuh, yang pada akhirnya hijrah ke kota Madinah untuk menyelamatkan nur kebenaran cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul ketika menyebarkan kebenaran nggak gampang, tantangannya luar biasa. Lalu kita pengen ketika dakwah nggak ada hambatan, jangan mimpi. Ketika kita memperjuangkan agama Allah, kita berharap nggak menemui tantangan, jangan berharap, ngimpi. Karena sunatullah baginda Rasul saja Allah uji sedemikian rupa. Gak cuma orang lain dalam sejarah, tapi pamannya sendiri juga memusuhi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai saya bayangkan, saya barakan
nyawanya ditukar dengan 100 ekor unta. Siapa yang bisa bunuh Muhammad, 100 ekor unta disiapkan. Berlomba-lomba mereka ingin membunuh baginda Rasulullah. Tujuannya apa? Menghentikan dakwah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu cara kasar. Cara halus dilakukan juga. Mereka datang di baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Muhammad, sudahlah. Begini saja, ini separuh kekayaan Mekah aku berikan kepadamu. Pendapatan kota Mekah aku berikan kepadamu separuhnya. Sampai situ ya Muhammad. Engkau ingin jabatan yang tinggi di Mekah ini, aku berikan kepadamu. Gak sampai situ ya Muhammad. Kalau engkau mau, aku pilihkan wanita tercantik di kota Mekah, aku berikan kepadamu. Yang penting hentikan dakwahmu ya Muhammad. Ini kira-kira kalau yang ditawarin begitu kita, kira-kira gimana? Saya inilah, ini di Klaten ini pendapatan per tahunnya sekitar 160 miliar uang. Yang 100 miliar buat Basafi. Ini di Klaten ini ada bupati, wali kota, bupati. Basafi ini jadi asisten dan penasihat utamanya. Gajinya gak beda jauh dengan Pak Bupati. Tapi karyawan di Klaten ini PNS-nya gadis-gadis bisa muda-muda. Tidak ini. Yang penting kata dia, udah gak usah ke masjid lagi dah, gak usah teriak-teriak bela Islam dah. Udah diam-diam aja. Kira-kira milih mana bahasa ini? Lebih jangankan separuh Klaten, amplop coklat juga kan lagi. Tapi apa kata baginda Rasulullah? Andaikan kau berikan matahari tangan kananku, bulan di tangan kiriku, aku bahkan berhenti berdakwah menyebarkan Islam. Takbir. Luar biasa. Artinya apa? Harta yang kau tawarkan, jabatan, wanita, gak ada apa-apanya. Kalau kau kasih matahari, bulan, dua-duanya di tanganku, aku akan berhenti. Artinya apa? Jangankan yang receh-receh model begitu urusan dunia, matahari bulan kau berikan dua, gak akan berhenti. Ini menunjukkan bagaimana ketegasan baginda Rasulullah ketika berdakwah menyebarkan kebenaran. Apa ya orang kafir kemudian kapok? Enggak juga. Ya udah Muhammad, kita cintai aja lah. Hari ini kami semua ikut engkau deh menyembah Yang Esa. Dan besok ya Muhammad, gantian engkau sembah berhala. Besok lagi aku sembah Tuhanmu ya Muhammad. Besok lagi engkau sembah berhala. Namanya apa nih kalau begini? Tawaran apa? Tawaran toleransi. Dari dulu udah ada tawaran toleransi dari dulu. Sehari sembah Yang Esa, sehari sembah berhala. Itu kan tawaran toleransi. Apa yang kemudian baginda Rasulullah ngikut? Enggak. Belum sempat Rasul jawab, Allah yang jawab. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Allah yang jawab, hai Muhammad, katakan pada orang-orang kafir tersebut, aku tidak akan menyembah Tuhan yang kamu sembah. Tegas. Allah yang
dalam urusan beragama tidak ada toleransi. Yang ada toleransi antar umat beragama. Kalau umatnya ya boleh toleransi, tapi agama enggak boleh. Allah yang jawab kok langsung. Ini zaman Rasul udah ada model-model begini. Mungkin kalau bahasa kita sekarang, udahlah, biar kita ke Indonesiaan. Maulid Nabi, ya ikut. Natal hadir juga. Kita toleransi. Mungkin bahasa sekarang adanya begitu. Kebinekaan. Ternyata dari zaman Rasul sudah Allah tunjukin. Maka maaf, di ayat yang lain juga Allah tegaskan, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad itu Rasulullah, utusan Allah, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang hidup bersama dengan baginda Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, dan kita umatnya sebagai pengikut Rasulullah, punya identitas, punya ciri. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan elang. Ada identitas. Yang namanya gading itu identitasnya gajah. Yang namanya tutul-tutul itu identitasnya harimau macan. Punya identitas. Maka umat baginda Rasulullah juga harus punya identitas. Maka umat Rasulullah ketika berpolitik juga mesti punya identitas. Kenapa takut dengan politik identitas? Qurannya juga jelas umat Rasul punya identitas. Kita kalau berpolitik juga punya identitas. Kemuslimannya kita itu. Maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Identitas Muslim. Jangan mau diganti-ganti. Karena itu identitas. Udahlah, itu kan bahasa Arab, kita kan bukan orang Arab. Gantilah selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Maaf, kalau kita belajar fikih, salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rukun sholat bukan? Jadi kita belajar fikih, maaf, ini yang paling dasar, rukun sholat bukan? Rukun sholat bukan? Kalau rukun sholat nggak dikerjain, sholatnya sah nggak? Kalau sholat nggak pakai assalamualaikum, sah nggak sholatnya? Kalau sholat nggak pakai assalamualaikum, selesai nggak sholatnya? Repot urusan. Imam fil alamina innaka hamidum majid, nggak pakai salam, diem aja. Domel nggak mau makmum, bubar makmumnya, nggak salam-salam. Lalu mau diganti salamnya. Fil alamina innaka hamidum majid, karena sholat subuh, selamat pagi. Apa ya sah sholatnya? Begitu zuhur, fil alamina innaka hamidum majid, selamat siang. Sholat zuhur. Begitu maghrib, fil alamina innaka hamidum majid, selamat petang. Sah nggak sholatnya? Kenapa jadi ragu begitu? Sah nggak sholatnya? Sah nggak sholatnya? Gak usah takut. Orang Polres, orang TNI juga nggak mau ngaji juga. Tinggal ngomong sah doang, nggak kena pasal, tenang aja.
Sah nggak sholatnya? Wa isa bil alamina innaka hamidum majid. Selamat malam. Bu, sah nggak bu? Dia tahajud dulu bingung lu. Setengah 3 tahajud, pagi kagak, malam kagak. Fil alamina selamat apa nih kira-kira? Selamat remang-remang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Identitas muslim, ketemu saudaranya, itu identitas, jangan dilepas. Melepaskan identitas muslim sama saja pada akhirnya melepaskan kemuslimannya. Hati-hati, kan sempat kan suruh diganti kan, sempat nggak ya? Sempat rame kan viral, Assalamualaikum diganti. Sama kalimat kafir itu Allah yang nunjukin. Jika ada maaf, ada aja suruh diganti, tidak pakai kafir, pakai non muslim. Ada nggak yang ngomong begitu? Ada yang ngomong begitu? Gak boleh pakai kafir, pakai non muslim. Berarti nggak ada surat al kafir, ada surat non muslim dong kalau begitu. Jika ada nggak mikir sih, heran saya juga. Kuliah ayuhal non muslim, lah kan ayat non muslim. Umat Rasul punya identitas, maka jangan pernah takut dan mundur dengan identitas kita. Dan seorang umat baginda Rasulullah asyidda'u 'alal kuffar, dia punya identitas tegas terhadap orang kafir. Siapa yang ngomong? Allah yang ngomong. Kita umat Rasulullah punya identitas tegas terhadap orang kafir. Tegas itu apa sih? Asal bolong entar dulu. Tegas itu apa sih? Perang entar dulu. Tegas itu punya garis pembatas yang jelas dalam urusan akidah. Seorang umat baginda Rasulullah tegas dengan orang kafir, artinya dia punya garis pembatas yang jelas dalam urusan akidah. Maka surat Al-Kafir itu dengan lakum dinukum waliyadin. Identitas itu bagimu agamamu, terserah kamu percaya itu agama, itu urusanmu. Tapi bagiku, agamaku, keyakinanku, aku gak akan ganggu agamamu dan kamu jangan ganggu agama kami. Itulah ketegasan dalam urusan akidah. Di kadang maaf, banyak muslim ini modelnya toge. Tahu toge? Kecamban. Apa namanya sih? Tokolan. Tokolan ya. Kalau di Jakarta toge, kecamban. Di sini tokolan. Itu yang namanya tokolan kan kemana-mana ikut. Ada bakso ngikut, ada ketoprak ngikut, ada gado-gado nimbrung. Namanya juga toge. Ada soto ikut juga, ada karedo ikut juga, ada bakwan nebeng juga. Toge, kecamban, nggak punya identitas, kemana-mana ngikut. Natal ngikut, Maulid ngikut, Rajaban ngikut, Nuzul Quran ngikut, Nyepi ngikut. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Takut amat jawabannya. Kalau ada Ustadz Maulid datang, Natal datang juga, Ustadz tokolan, Ustadz tokolan. Kalau ada polisi Natal ikut, Maulid
ikut polisi. Kalau ada TNI Natal ikut, Nyepi ikut, Nuzul Quran ikut TNI. Kalau ada bupati Natal ikut, Nyepi ikut, jamaah ikut juga, bupati tokolah. Kenapa saya pertama Ustadz saya sebutin? Supaya kalau saya di BAP, Ustadz menghina polisi. Dibilang polisi tokolan enak dulu. Yang pertama gue sebut Ustadz, bukan polisi. Aman gak kira-kira? Tenang aja. Allahu Akbar. Dalam Quran istilahnya mudzadzab. Ada satu binatang namanya mudzadzab. Ini binatangnya nggak istiqomah, nggak tegas tadi, pelin pelan, mencela-mencela. Mudzadzab. Apa binatangnya? Lalat. Yang namanya lalat mudzadzab itu kemana-mana nemplok. Ada comberan nemplok, ada kotoran kuda nemplok, ada kotoran sapi nemplok, ada kue ulang tahun nemplok juga, ada makanan nemplok juga. Mudzadzab, lalat. Di Quran disebut itu. Yang dihasilkan apa? Penyakit. Betul? Makanya kalau ada lalat diusir, apa diajak gabung? Diusir kan? Kenapa? Bawa penyakit. Ini bapak-bapak kalau ngopi lagi panas-panasnya itu nunggu dingin, tahu-tahu lalat nempel sama kopi kita. Itu diapain tuh kopi? Celoke. Diapain tuh kopi? Kurang connect, kelihatan muka-muka belum ngopi urusan. Dia ada berapa macam. Ada orang yang kalau kena lalat kopinya, dia buang sama kopi-kopinya gak jadi diminum. Dia takut bawa penyakit. Kenapa? Duitnya masih banyak, bisa beli kopi lagi. Dia gak jadi minum. Tapi ada juga yang lagi ngopi kena lalat, sayang nih kopi 7.000 baru bikin belum diminum, sayang Basir. Dia ingat, oh lalat itu satu sayangnya bawa penyakit, satu sayangnya bawa obat. Ya pada dengan guru ngajinya, akhirnya Pak dilelepin tuh lalatnya, cemplungin sekalian. Begitu dibuang lalatnya, dia terusin kopinya. Ada kayak yang begitu? Ya, karena emang gak punya duit lagi buat kopi yang baru. Itu orang Indonesia mayoritas begitu. Rata-rata sayang kopinya soalnya. Betul? Ada yang lebih hebat lagi, saking pelitnya. Ini kopi kena lalat, kopinya diangkat. Ini kan lalatnya ada kopinya nih, dia peres supaya kopinya jatuh, baru dibuang lalatnya, baru diminum kopinya. Kopi yang dibawa lalatnya masih sayang, diperes supaya gak bawa sama lalat. Saking pelitnya, itu katanya orang Cina begitu. Katanya, saking sayangnya. Udah. Tapi ada binatang yang istiqomah, anak lebah. Lebah itu istiqomah, pilih-pilih, tegas. Nggak ada ceritanya yang nama lebah makannya nggak bermanfaat, yang dipilih yang manis. Betul? Apa ya ada lebah di comberan? Apa ada lebah makan kotoran sapi? Nggak ada. Yang namanya lebah dia pilih-pilih. Tempat singgah pun dia pilih-pilih.
di tempat yang menghasilkan manis-manis kebaikan. Karena dia istiqomah tuh lebah, dia punya ketegasan yang dihasilkan sesuatu yang sangat bermanfaat, jadi obat, manis lagi. Manisnya apa hasil dari lebah? Madu. Madu manis nggak? Manis. Pak yang kompak, madu manis nggak? Kurang kompak, madu manis nggak? Bu yang kompak, madu manis nggak? Serius? Madu manis nggak? Kenapa nggak mau punya madu? Katanya manis. Kalau dulu zaman saya muda ada lagu, jelas madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Yang namanya Arabibo. Bener? Madu di tangan, saya masih muda. Jelas tuh madu tangan kanan, racun tangan kiri. Jelas. Kalau zaman sekarang serba nggak jelas, mana madu mana racun. Kadang labelnya halal, isinya haram. Capnya madu, isinya racun. Hati-hati. Kelihatannya bagus bingkisannya, tapi dalamnya racun. Contoh urusan asid dawalal kufar, kelihatannya manis, isinya racun, berbahaya. Contohnya apa? Kalimat yang sering dilontarkan, semua agama benar, itu kelihatannya manis, bagus, cakep, padahal racun. Hati-hati. Kalau kita membenarkan agama lain, berarti kita membenarkan ajaran mereka, berarti kita keluar dari Islam, rusak akidah. Hati-hati. Kelihatannya kan bagus, semua agama benar, cakep banget tuh kali, penuh dengan toleransi. Hati-hati. Itu racun. Kenapa racun? Belum selesai. Yang benar, semua agama benar bagi pemeluknya masing-masing. Titik. Itu baru benar. Jangan dipotong jadi racun. Semua agama benar bagi pemeluknya masing-masing. Titik, baru benar. Bagi Islam, yang benar ya Islam, yang lain salah. Namanya ketegasan akidah. Bagi orang Kristiani menganggap ajarannya benar, Islam salah, urusan mereka, bukan urusan kita. Bagi orang Hindu Buddha merasa keyakinannya benar, kita salah, urusan mereka, bukan urusan kita. Tapi bagi kita Muslim, Islamlah yang paling benar, yang lain salah. Itu namanya ketegasan akidah. Kenapa? Allah yang ngomong inna dina indallahil Islam. Tegas Allah mengatakan, kalau kita membiarkan kalimat itu semua agama benar, nanti mereka melanjutkan semua agama surganya sama. Islam ya surganya itu, Hindu ya surganya itu, Kristen ya surganya itu, Buddha ya surganya itu. Hati-hati kalau kita berpikir surganya sama, akhirnya apa? Ya kalau begitu semua agama kan berarti sama. Ya udah, apa aja juga sama-sama masuk surga. Betul apa betul? Rusak apa tidak? Rusak sudah. Kalau gitu racun apa madu? Racun apa madu tuh? Banyak kan racunnya sekarang? Banyak gak? Itu saya katakan, mereknya madu, isinya racun. Hati-hati. Maka dari seri asyik jualan kufar, tegas urusan akidah. Baru ruhama bainahu, sama muslim saling mengasihi menyayangi.
sama orang kafir tegas, sama-sama muslim, menyayangi. Ini yang benar. Kadang dibalik. Sama kafir lemah lembut, sama muslim galak. Kan ada di negara Solo yang begitu. Sama muslim galak bener, sampai pengajian dibubarin, ustaz dipenjarain. Sampai sama orang kafir ambulan. Ada nggak yang begitu? Di Pulau Sono, di sini nggak ada. Di sono pindahan dari sini. Kebalik. Ketegasan. Maka yang namanya dakwah pasti akan menghadapi tantangan dan hambatan. Tinggal apakah kita menghadapi tantangan dan hambatan membuat kita istiqomah dalam bingkai syariat atau terbawa dengan arus. Rasul sudah begitu. Perjuangan mencontohkan kepada kita semua. Apakah kezaliman bisa dikalahkan? Bisa. Siapa bilang kezaliman bisa dikalahkan? Syaratnya apa? Kata Allah, "Qul ja'al haq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa." Qul, katakan ya Muhammad kepada pengikutmu kita umat Islam, ja'al haq, datangkan, hadirkan, perjuangkan kebenaran. Wa zahaqal batil, pasti kebatilan bisa kau kalahkan. Semua yang batil akan musnah, akan kalah. Syaratnya satu, ja'al haq, kita mesti menjadi bagian kelompok yang mendatangkan kebenaran, memperjuangkan kebenaran. Mustahil kezaliman, kebatilan bisa kalah, bisa sirna kalau kita mendatangkan kebenaran. Maaf, perjudian itu kebenaran apa kebatilan? Kebenaran apa kezaliman? Jangan berharap perjudian bisa hilang kalau nggak ada kelompok yang mendatangkan kebenaran. Siapa? Polisi yang mendatangkan kebenaran. Kalau polisi tidak mendatangkan kebenaran untuk membubarkan perjudian, gak akan hilang-hilang untuk perjudian. Tapi ketika polisi hadir sebagai pembawa kebenaran, dia sikat habis perjudian, akan hilang. Betul? Kelompok yang ingin membebaskan diri dari negara Indonesia, namanya kelompok apa itu? Yang pengen bebas dari Indonesia, pengen merdeka. OPN, apapun bentuknya, yang ingin merongrong negara, yang ingin merubah dasar negara, yang ingin menghancurkan negara. Ini kelompok zalim, kelompok batil, nggak akan hilang kalau nggak ada kelompok yang mendatangkan kebenaran. Siapa? TNI hadir. Kalau TNI hadir sebagai pembawa kebenaran, sikat kebatilan, sikat kezaliman, selesai urusan. Akan menjadi musibah besar kalau kelompok yang ditugaskan mendatangkan kebenaran kemudian berkolaborasi, bersekongkol, bersatu dengan kelompok kezaliman. Itu musibah besar, saudara. Maka polisi pendatang kebenaran, tugasnya menegakkan kebenaran, betul? Sementara perjudian, kezaliman, kebatilan akan dikalahkan kalau ini kelompok datang. Tapi jangan bisa berharap bisa dikalahkan, maka bahkan menjadi musibah kalau kemudian polisinya bersatu dengan perjudian. Bukan mendatangkan kebenaran, terima setoran umpama.
Jadi gengsi apa? Sambung. Rusak nggak kira-kira? Ketika seorang ulama ustaz yang tugasnya mendatangkan kebenaran, menyampaikan risalah Allah, kemudian dia bersatu, berkolaborasi, bercengkrama dengan kelompok kezaliman, ini juga musibah. Saya sampaikan, Allah ingatkan sama kita, yuriduna liyutfi'u nurallah bi afwahihim. Ingat-ingat nih kata Allah. Kata Allah, mereka orang-orang zalim itu akan berupaya terus-terusan liyutfi'u nurallah, untuk memadamkan cahaya Allah, memadamkan kebenaran. Bi'afwahim, dengan lisan-lisan mereka, dengan mulut mereka, dengan media mereka. Allah ingetin, hai umat Islam, hai pejuang keadilan, hai pejuang kebenaran, ingat kata Allah, mereka orang-orang zalim, kelompok-kelompok batil zalim, gak akan berhenti, akan terus membuat padam agama Allah. Bi'afwahim, dengan lisan-lisan mereka. Allah ingetin Allah kita, gak akan berhenti. Tadi kelompok yang banyak tadi, kelompok sekopal zolim yang banyak, gak akan berhenti untuk memadamkan cahaya Allah. Akan terus menerus. Mereka gak pengen Islam itu jaya. Mereka gak pengen Islam menguasai politik di Indonesia. Mereka gak ingin Islam itu tenar, berjaya. Gak pengen mereka. Yang mereka inginkan Islam padam, cahaya Allah padam. Tapi Allah kemudian di ujung ayatnya berjanji sama kita, Allah, dan demi Allah, mutimmu nurihi, Allah yang akan menyempurnakan cahayanya, walau karihal kafirun, walaupun orang kafir gak suka. Di awal Allah sampaikan bahwa mereka tidak akan berhenti pada cahaya Allah. Tapi tutup, jangan khawatir, aku kata Allah yang akan menyempurnakan cahayanya. Artinya apa? Tugas kita datangkan kebenaran, perjuangkan kebenaran saja. Tugasmu berjuang, berjuang, berjuang. Pada waktunya Allah yang menyempurnakan cahayanya, Allah yang menyempurnakan Islam. Tugas kita ingat Nabi Musa alaihissalam, lawannya siapa? Fir'aun kuat nggak? Gagah nggak? Banyak nggak pasukannya? Raja, pasukannya kuat, gagah, koalisinya, pendukungnya banyak yang luar biasa. Sementara Musa ketika itu sedikit, kecil, pengikutnya bisa dihitung. Punya pasukan? Enggak. Punya senjata? Boro-boro tuh Nabi Musa. Tapi ketika Allah berteriak, ya Musa, datangi Fir'aun, tugasmu datangi, datangkan kebenaran, sampaikan kepada Fir'aun. Nabi Musa datang, taat kepada Allah, gak takut dia mau mundur, dia sampaikan, dia tahu resikonya kok. Dia udah ada yang aku berinya Tuhan, yang semua di genggamannya, semua merasa bisa. Kenapa dia merasa? Karena merasa kuat, merasa koalisinya didukung penuh, merasa semuanya bisa. Hati-hati, kalau orang udah merasa semuanya bisa, itu udah kayak Tuhan, merasa dirinya Tuhan. Itu Fir'aun kecil namanya. Nabi Musa taat kepada Allah, dia datang itu Fir'aun. Apa yang terjadi? Bukan Fir'aun bisa mengalahkan, bukan Musa bisa mengalahkan Fir'aun, enggak. Tapi Allah yang menyempurnakan. Allah letakkan Fir'aun sama pasukannya di lautnya Allah. Allah tenggelamkan mereka semua. Tugas Nabi Musa, kau jalankan saja, bukan urusan saya. Kalau kita melihat penguasa yang zalim luar biasa, tugas kita datangkan kebenaran, biar Allah nanti yang menenggelamkan pemimpin yang zalim tersebut.
Saya kadang kalau ngobrol-ngobrol sama yang di atas itu, saya sering sampaikan istighfar dari dulu ya. Introspeksi diri, mungkin tangan-tangannya banyak terlalu kotor dengan darah-darah rakyatnya sendiri. Saya sampaikan, hidupmu digaji dengan uang rakyat, seragammu dari uang rakyat, anak istrimu makan dari uang rakyat. Tapi kalau kemudian engkau membuat rakyat berdarah-darah, darah tumpah dari rakyat, karenamu ada yang bisa diambil. Pada saatnya bukan rakyat yang bisa mengalahkanmu, tapi Allah yang akan meluluhkan diri. Saya sering sampaikan ketika ketemu dengan pejabat-pejabat, hati-hati. Maaf, Allah bukan satu persatu sekarang. Berantem sendiri, bunuh-bunuhan sendiri, jigal-jigalan sendiri. Siapa yang nyata? Polisi bisa bunuh polisi, dan yang nyata. Hati-hati sih bilang. Rakyat mungkin kecil, tapi kalau rakyat memperjuangkan kebenaran, ada yang istiqomah memperjuangkan kebenaran, Allah yang mendatang lurus. Duhai pemimpin yang zalim, hati-hati. Engkau sekarang boleh merasa kuat, merasa gagah, semua di tangan engkau. Koalisimu merasa besar, hati-hati. Ada zat yang lebih besar yang berkuasa dalam alam semesta. Kalau ada kelompok yang istiqomah memperjuangkan kebenaran, walaupun kelompok itu gak bisa mengalahkanmu, tapi Allah yang bisa melunakkan diri. Malik ada penguasa alam semesta yang bisa menekan diri. Hati-hati. Nabi Yusuf alaihissalam gak punya kekuatan, tapi siapa yang gak bisa menguasai Mesir? Nabi Ibrahim alaihissalam apa yang punya pasukan? Gak mampu dia mengalahkan Namrud, tapi Allah kirim binatang kecil yang bisa mengalahkan Namrud. Betul? Betul. Tapi Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, kuncinya gak pernah berhenti istiqomah memperjuangkan kebenaran. Maka kalau Allah ingin memberikan kemenangan buat kita, istiqomah memperjuangkan kebenaran, jangan pernah berhenti memperjuangkan kebenaran. Allah udah kasih contoh buat Indonesia di Jakarta. Gak ada yang nyangka Ahok bisa tumbang. Kenapa? Kekuatannya besar, pendukungnya banyak, duitnya gak kehitung. Penguasa ketika itu. Tapi ketika ada kelompok-kelompok yang hampir 2 tahun istiqomah tuh lawan terus tuh, gak pernah berhenti, setiap Jumat dia turun demo, setiap Jumat depan DPR DKI Jakarta. 2 tahun istiqomah, nggak pernah berhenti. 50 orang, 100 orang, kadang 200 orang tiap Jumat. Pada akhirnya apa? Karena keistiqomahan dan keikhlasan berjuang. Bukan kita yang bisa menumbangkan, Allah yang menumbangkan. Allah plesetkan mulutnya, menghinakan agama, jadilah sebuah gerakan besar penista agama menjadi gerakan bela Islam ketika itu. Allah ada contohin untuk kita. Akhirnya tumbang. DKI punya gubernur Muslim. Allah ganti dengan baik apa buruk? Baik apa buruk? Lebih cerdas gak? Lebih pintar gak? Lebih sopan gak? Kalau lagi ngomong enak kali denger. Adem kan? Allah ganti lebih baik. Enak. Kerjanya terprogram, terukur. Nggak cuma kerja cuma itu. Program terukur. Dilihat satu persatu, tidak rata. Gak pakai masuk gorong-gorong, enggak.
Istiqomah, janjinya dipenuhi. Saya akan pimpin 5 tahun, jadi 5 tahun beneran. 2016 digadang-gadang, dirayu-rayu, jadi capres nggak mau. Kenapa? Punya janji dengan rakyat yang miliknya. Saya selesaikan 5 tahun, jadi 5 tahun beneran. Nggak ingkar janji. Kan di sana mah ada, belum kelar ditinggal, pindah lagi belum kelar tinggal. Sekarang udah betah, mau kelar minta nggak kelar, tambah tahunnya. Kalau perlu bisa 3 periode. Kan di sana ada yang begitu. Ya kasihan udah mulai di sana dulu saja. Pak Safi udah merem-merem juga. Dia udah ada. Allah Akbar. Saya memberikan penguatan. Kalau istiqomah berjuang, Allah yang urus semua. Allah yang urus. Makanya kuatkan persatuan. Jangan mau dipecah belah. Antar elemen, antar ormas, jangan berpecah belah. Ayo kita kembali ke dalam kekuatan. Dimulai kapan? Besok 14 kita kumpul lagi di Jakarta. Insya Allah. 14 kita bisa kumpul, 21 kita kumpul lagi. Alhamdulillah. Kalau dicegat Ustaz, saya udah tahu, nanti udah tahu caranya dah, pintar dah. Kalau ditol, kalau boleh terus suruh berhenti, gak gampang, jangan khawatir pertama. Bahwa bis di rombongan 10 bis ditol berhentiin, gak boleh terusin, gampang. Tinggal bisnya ditol, kita jalan kaki. Pusing-pusing kan mereka. Betul? Jangan mau muter, disuruh muter ikut muter. Tinggal bisnya jalan kaki, repot amat. Tapi lama-lama dibuka tapi sendiri. Takbir. Kalau kita nggak mau damai kok, ya. Insya mudah-mudahan yang segala manfaatnya buat kita semua. Mudah-mudahan menjadi penguat untuk perjuangan kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma al-haqqu haqqan warzuqna ittiba'a wa al-batila batila warzuqna istinaba. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.